Aku gak ngerti lah ya, tapi coba A minor mas. Aku jawabnya gak karo musik gak iso. A minor, jadi sing jati diri mau, terus Gusti Allah, ini rek. Aku berpendapat, aku disiplinku ilmu pengetahuan itu kenapa ilmu pengetahuan disebut disiplin? Karena nek wis mikir kui, ya saka kui, lingkar pandangnya. Saya dididik dengan ketat 5 tahun di matematika. Saya kuliah di 2 jurusan sama teknik sipil. Jadi nang matematika itu bukan ilmu menghitung, tapi kemampuan melihat pola dari segala sesuatu yang enggak terpola. Pola tadi sudah jelas di Cak Nun bahwa dari azan to'ae, kene wis iso nek aku jawab mengonang aku, iku adab. Aku ono wong ngomong main HP, kamu lihat enggak tadi aku main HP? Iku adab. Cak Nun ngendikan, sholatmu urusan pawonmu, tapi urusanmu karo aku akhlak. Aku menonton bioskop, kenapa sekarang aku malas nonton bioskop? Karena di orang nonton bioskop nggak tahu dia sholat, nggak tahu dia ke gereja, tapi buka HP. Kalau buka HP silau ke belakang. Beberapa kali aku mau nempeleng orang, mas aku gak takon sholatmu, aku gak takon kue nang gereja, tapi kamu gak punya akhlak. Oke. Mbah, arek-arek ndredeg iki mangan. Enggak. Jepiping arek-arek. Aku beberapa kali tanya ke banyak kiai, ini masalah matematika. Kanjeng Nabi itu ngendikan sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, atau sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Sing bener, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Aku melihat sholatnya Kanjeng Nabi ku gak ngono. Ini masalah matematika, sholatnya Kanjeng Nabi ku duwe adab. Selalu tersenyum, nang wong tua cium tangan. Nek berjalan dari Cak Nun agak merunduk agak kuwi salate. Nek dipisui wong malah disuani pelacur yang kuwi salate Kanjeng Nabi gangguku. Aku mau ngomong apa ya? Enggak, aku soalnya anakku numpak taksi begitu modon terus melebu tak seneni tak maki-maki takono randu takono pas pampres dan juga lu kan sudah bayar pak ya sudah yang kamu bayar cuman tenaga dan pikirannya tapi rasamu nggak kamu bayar tunggu taksi itu pergi baru kamu masuk itu baru anaknya Sujiwo Tejo bapak nggak pernah nanya kamu sholat atau enggak kowe takon nang aku tak jawab menga-mengu. Adipati Karno itu berguru bahkan digigit lintah. Gurunya karena ngantuk, gurunya bukan jenis Cak Nun yang gak pernah ngantur si Rama Parasu, keturunan gini, gak obah dintangi guru nih. Ayo dong, aku gak perlu sholat kalian, itu urusan kalian sama Gusti Allah. Yang aku perlukan dari kalian akhlak. Nah, matematik mengajarkan semua polanya sama dari azan ternyata bisa untuk bisnis, urut-urutannya, iya kan? Sholat, ternyata urut-urutannya kedisiplinan. Kabeh kuwi ternyata dadi siji. Aku dari teknik sipil nek nonton menara kuwi tergantung dari susunan segitiga. Coba menara. Susunan segitiga sing disusun-susun sehingga satuan terkecil itu segitiga. Tak simpulno karena aku yakin semuanya tauhid. Ternyata semua yang pengen stabil itu segitiga. Tuhan, Nabi, umat. Legislatif, yudikatif, eksekutif. Apa mana? Pemilik proyek bohir, konsultan, kontraktor. Chord aja mas, coba main C mas, C. C1. Nek loro C karo do karo sol, coba. Do karo sol, do. Bareng mas, drang.
kurang stabil, harus dikasih mi. Do, mi, sol, coba. Bareng-bareng jreng. Breng, ini chord. Jadi sakjane makanya aku setuju nek kowe duwe waktu maca Al-Qur'an sampai tamat. Nek gak duwe waktu minimal Al-Fatihah ini dawuh Cak Nun. Nek gak iso maca Al-Fatihah maca bismillah. Nek gak sempat maca bismillah maca ba ae. Tapi dengan itu digabung semua ku wis ilmu kabeh. Nah berdasarkan matematika kowe takon Gusti Allah iki tunggal atau enggak make sense buat aku. Karena Gusti Allah per matematika tak bisa tangkeno kinoyo ngopo, tidak beranak dan tidak beranakan tak bisa dipersamakan. Berarti nek kowe nyebut Gusti Allah satu bayanganmu iku wis dudu Gusti Allah. Karena sudah bisa kamu bayangkan. Tapi kenapa ya namanya bahasa harus dibahasakan? Satu masuk Gusti Allah, kamu satu tapi kita terpenjara dengan kalimat satu itu. Kenapa Tuhan menciptakan banyak agama? Sekarang nanti bisa dikoreksi sama Cak Nun. Agama itu hati nurani rek. Aku sejak kecil bingung nang kitab, sorry dikoreksi Cak Nun nanti. Inna dzina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisiku adalah Islam. Mosok Gusti Allah ngendikan ngene. Kristen ya apa? Buddha ya apa? Wong ya ono nabine. Ono Ibrahim, ono Musa, ono Taurat. Aku tak cek, jangan-jangan yang diartikan Islam di situ akarnya dari salam. Tolong nanti koreksi aja ya. Jadi agama yang diridhoi di sisiku adalah salam, keselamatan. Jadi apapun yang selamat untuk itu diridhoi. Secara matematika enggak fair, inadina indallah diterjemahkan, sesungguhnya agama di sisi Allah diterjemahkan. Islamnya enggak diterjemah no. Perjalanan lagi mungkin firman Allah. Perjalanan akhirnya aku mengikuti hati. Kita SMA gak percaya rek. Ternyata ini karena piagam Madinah dihilangkan. Ada buku Muhammad An-Nabi yang bikin Mbah Lutfi. Dia kandidat doktor di UIN. Jadi piagam Madinah Sahifah Yathrib itu terdiri dari 60-an pasal. Petang bulup itu. Ternyata yang bikin Nabi Muhammad yang mimpin itu ada di situ ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, Badui, kepercayaan itu. Dan yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Jadi Kristenku Islam menurut buku ini. Yahudiku Islam sepanjang dia tidak membunuh orang ada. Nah kafir itu bukan konsep akidah. Kafir itu konsep sosial. Siapa kafir? Orang Madinah, orang Yathrib yang tidak taat pada piagam Yathrib itu kafir. Ini loh yang aku kalau ada Mas Hendrik sorry kalau ada mari kita toleransi kadang-kadang dalam hati aku tahe. Toleransinya itu permukaan kayak gini loh. Aku bisa membaca sebagai orang teater. Silakan kamu menjalankan agama masing-masing, tapi agamaku yang paling benar. Ini toleransi apa ini? Harusnya silakan kamu belajar agama, silakan jalankan agama. Semoga kita bertemu pada kebenaran yang sama kelak. Sorry agak dosi deh, karena aku nesu tenan nih, orang ngomong gak gatekno aku nesu tenan. Bukan karena karena kamu akan susah rezekimu. Wallahi, kalau enggak berarti Tuhan lagi guyon. Saya akan meneruskan Cak Nun tadi sama Mas Hendri, sama Mas apa? Jumpaka soal sukses. Sukses itu kalau menurut saya adalah cara kamu menamai hasil yang tidak sesuai dengan kehendakmu, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku juga gak Cak Nun keluar dari pekerjaan, fungsinya gini, ini resepku ya. Kalau kalian baru lulus kuliah, jangan nyari pekerjaan yang gajinya tinggi.
Kecuali kamu terpaksa karena harus menanggung orang tua atau adik-adik. Oke? Tapi carilah pekerjaan yang kamu cintai. Kasarnya walaupun kamu nggak dibayar. Karena mungkin adik-adik sudah ada yang nanggung. Logikanya matematik, kalau kamu mengerjakan yang kamu cintai, beberapa tahun kemudian kamu akan jadi ahli. Nek kowe golek dadi ahli, kowe gak golek duit sing golek awakmu. Aku dikasih tahu ini sama Hong Jin, pemilik galeri terbesar yang ada di Magelang. Dia itu ahli tester tembakau. Kenapa sampai kaya raya dan membangun kerajaan lukisannya dari tembakau? Karena dia mencintai pekerjaannya. Jadi omong kosong nek kamu akan jadi ahli di suatu bidang yang kamu tidak cintai, yang karena kamu kerja hanya karena, duit. Pokoknya ini, cocot gue eling-eling, nek sampai umur 35 tahun gue sing golek duit, berarti ada yang nggak bener dalam hidupmu. Tak akhiri dengan sing ilir-ilir tadi, biar Cak Nun yang jawab, atau kamu bisa kenapa bedahing pinggir atau sambil nyanyiin? Mungkin enggak. Oke, tak tutup di sesiku dengan penjelasanku yang begini tadi soal tauhid sudah, soal tauhid itu bahwa semuanya itu belajar satu hal bisa dipakai untuk segala hal kalau kamu mencintai itu. Aku nonton tiang-tiang ini jadi nada nang aku. Tiang-tiang ini jadi nada karena aku suka musik. Tiang-tiang ini loh dok, itu bisa jadi do, kayak bunyi. Ini lingkaran ini bunyi di kepalaku. Kenapa? Karena aku suka. Aku cinta banget lukisan. Aduh, nyanyi. Oke, tak tutup sama sesi ini Sugi Tanpa Bondo. Aminor. 2 kali putaran, yang ketiga didangdut ya mas ya. Wong-wong sing IQ-nya rendah iki seneng. Ya. Dari Nur dulu, Nur Handayani. Dari pelan-pelan dulu tanpa ritme. Oh ya, Al-Fatihah, mohon bantuan kepada Cak Nun buat Sosro Kartono, saya cuma bikin lagunya. Syairnya yang bikin ini kakaknya R.A. Kartini yang hari ini lagi ulang tahun. Yaitu Sosro Kartono. Beliau menguasai 32 bahasa asing, pernah jadi wartawan di perang di Eropa, pernah jadi guru Bung Karno, pernah jadi tabib apapun dengan bacaan Al-Quran dituangkan ke air putih. Sugi Tanpa Bondo diawali Nur Handayani. Alon-alon sik tanpa iromo. No. Sepi pamrih tebih hajrih sugih tanpa bondo dikdaya tanpa aji trimah mawi pasrah sepi pamrih tebih hajrih langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng, sugeng jeneng. Tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng sugeng jeneng. Monggo Mas nganggo irama Mas. Tak
dung 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 dang tak dung tak dang tak dang. Tepuk tangan untuk Kiai Kanjeng. Sorry sebentar. Sorry. Aku nggak bisa terharuku. Ini juga untuk pertama kali aku nyanyi sama Kiai Kanjeng dan nggak tahu ini bisa ini hasu tenan Kiai Kanjeng. Oke. Tak. Nanti yang Suken popondo Dikoyo tanpa aji Terima mawi pasrah Sepi pamrih nebe haji Suke tanpa bondo Dikoyo tanpa aji Terima mawi pasrah Sepi pamrih nebe haji transisi dangdutan. Langgeng tanpa susah, tanpa senang, anteng mandeng, dosen jeneng. Jalur Pantura, sugih tanpa bondo, dikaya tanpa haji. Terima mawi pasrah sepi pamrih nebe haji. Sugih tanpa bondo, dikaya tanpa haji. Terima mawi pasrah sepi pamrih nebe haji. Susah tanpa senang Anteng mandeng Sugeng jeneng Tanpa susah tanpa senang Anteng mandeng Sugeng jeneng Langgeng tanpa susah, tanpa senang, anteng mandeng, sugeng Iki nek ibarat sembahyang wajib iki wis tahiyat akhir rek. Wis puncak dari seluruh thariqat spiritual kita pada malam hari ini. Tapi kan saya masih punya kewajiban dadi saiki iki sing tak lakoni sembahyang sunat ngono ya. Wajibe wis puncake wis Mbah Jiwo Tejo. Dan kenapa bisa langsung klop dengan Kiai Kanjeng itu bukan karena Kiai Kanjeng hebat, tapi karena seperti yang Mbah Jiwo uraikan tadi ada segitiga cinta. Sebagaimana Ma'iyah ya, Anda kenal sejak awal kan segitiga cinta. Allah, Rasulullah, kita. Nah ini tadi kan Kiai Kanjeng, Mbah Jiwo Tejo, Mbak Nur, dari satu ya, terus dengan Republik Indonesia atau kebudayaan Jawa sudah nyawiji. Jadi kui telu-telu ning atunggil ya. Jadi Allah, Rasulullah kita itu bisa kita breakdown, kita proyeksi, kita terjemahkan menjadi berbagai macam satuan-satuan 31 tadi itu, gitu ya. Itu di mana-mana gampang. Itu bukan karena sudah latihan, apalagi dengan aransemen yang digeser-geser gitu ya, bukan karena hebat, tapi karena sudah menyatu, hatinya sudah nyawiji satu sama lain sejak sebelumnya. Dan semuanya itu diwarnai atau diangslupi atau dikontaminasi oleh nubuahnya Rasulullah SAW.
Kalau tidak karena Rasulullah kita tidak berada di dalam segitiga cinta itu gitu ya. Sebagaimana Ma'iyah yang kita alami selama ini juga just ngene iki kon lak pinter-pinter. Wong Mbak Puane lungguh karo aku setengah jam ini dadi pinter. Karena dia mau ajur-ajar. Oke ya. Jadi teman sekalian, Anda jangan tidak nyawiji, jangan tidak ajur-ajar satu sama lain ya. Jadi ini serius. Sebab kalau pakai teknokrasi materialisme atau manajemen keduniaan untuk mencapai kebersamaan vokalis dan musiknya tadi kan butuh latihan paling tiga kali sampai 5 kali ya. Ini tadi langsung jadi, kenapa? Karena sudah jadi sejak awal. Sudah ada aransemen itu dalam hati mereka masing-masing yang sudah nyawiji atau ajur-ajar telu-teluning atunggil tadi menjadi satu gitu. Itu namanya tauhid. Dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Beberapa unsur menyatu menjadi penyatuan itu namanya tauhid gitu. Terus apa Mas Jalmi tolong disebut satu persatu. Pertama tentang mendem neko-neko tapi ya kangen harus sholat jaga seperti itu. Ya karena manusia itu bedanya sama binatang dan makhluk lain adalah manusia dikasih Allah kesanggupan untuk memaknai. Nah memaknai itu artinya Anda harus mengerti perspektifnya, hulu hilirnya, input outputnya. Itu namanya memaknai secara breakdown ilmiahnya seperti itu. Seperti yang tadi saya contohkan dari Boyolali ke Jakarta tadi gitu ya. Nah sholat itu kamu maknai apa? Karena kamu belum memaknainya maka gojak aja karep sholat. Gitu ya. Mendem barang kui kan, mendem itu kan mencerminkan kue iki lemah. Toh. Taek kan itu, ngunuai mendem gitu. Itu mencerminkan betapa Anda lemah padahal Anda kuat. Karena Anda tidak mempelajari bahwa Anda itu kuat. Anda butuh bantuan eksternal dari minuman dan seterusnya sehingga untuk memantapkan hati Anda dan hasilnya bukan memantapkan, hasilnya adalah semakin Anda terkontaminasi oleh kebutuhan dari luar itu gitu. Jadi nek soal fikih monggo. Itu urusanmu sama Allah bukan urusan seperti Pak Mbak Tejo bilang tadi, urusannya manusia karo manusia akhlak itu akidah. Akidah itu kita sama Allah masing-masing gitu ya. Nah, jadi saiki kowe arep mendem terus mendem sak karepmu. Ojo mek minuman apa to kowe ngombe apa to kowe? Kira-kira ngombe apa? Ciu. Wis tau kok campur taek ta gurung? Udeen karo taek umben. Nek wis kok campur taek kok ombe lagi aku salut karo awakmu. Nek mek minuman biasa mensen apa segala macam niku apa lah. Saya pernah lomba mabuk-mabukan dengan Raja Mabuk Penyair Indonesia Sutarji Kalzumbahri di kafe-kafe Blora itu, Jalan Blora. Tak tantang ayo mendem-mendeman. Kon oleh piro aku oleh piro. Ngliyeng dek wis ngliyeng wis gak karo-karoan niku. Aku bondo manajemen rohani. Sak mendem-mendeme wetengku karo sarafku kene ku dedeg. Kita tetep aku tetep ngerti lor kidul, tetep 1 2 3 4 ben beres gitu ya. Tadi saya tidak mendem. Tapi ojo terus saiki kok tantang mendem yo gak usah gitu ya. Tapi saya jangan dipikir saya anti minuman keras ya ora. Itu tak praktekkan juga. Tak praktekkan. Di Surabaya waktu saya jadi juri drama 5 kota Surabaya, arek-arek pas penjurian yo mendem kabeh. Dadi ana kancaku sing pemain silat iku pas penjurian iku dhek saking mendemi metu nang anu terus silat. Ngono lah aku gak silat gak apa aku pokoknya aku madep mantep gak mendem. Saya pertahankan apa tadi? Matematika tadi. Matematika itu adalah ragangan dasarnya adalah hisabullah. Karena nanti di akhirat kan urusannya hisab. Hisab itu bahasa Indonesianya matematika. Jadi sejak awal kita itu memang belajar matematika. Kowe ojo miring nek kudune ora miring. Ojo dedeg nek kudune ora dedeg. Pokoknya tergantung sikap kita atau persepsi kita terhadap keadaan-keadaan tertentu gitu. Itu soal apa mau mendem ya. Saiki arep mendem-mendem terus. Campur taek, campur uyuhmu dhewe. Ya.
Utawa nek kiyaine kowe kan duwe kiai, kiaimu nguyuh pada ono. Damel gaya boleh niki damel campuran mention. Nek gue sama dengan bonek ya, bonek itu saya ngurusi bonek Surabaya itu sampai akhirnya menjadi santun sekarang alhamdulillah. Itu di samping saya dulu punya teman kepala stasiun Jogja yang menyambut bonek dengan sopan dan diberi makan segala macam ya waktu itu ya. Sehingga mereka tidak menjarah di stasiun Jogja. Juga saya berhadapan langsung sama bonek, nek kon mek ngerusak wong dodol, nek kon mek numpak sepur gak bayar gorong tak akoni bonek. Nek kowe wani nang Bandara Juanda numpak pesawat ndukure pesawat arek 100 nang Jakarta tak akoni kon. Gitu. Jadi saya deket sama Aremania sama yang bahasanya itu kudus-kudus belum saya, tapi kan Muria barang burung. Tapi Aremania sama bonek itu berkali-kali acara sama Kiai Kanjeng dan tak tenang ngono iku apa nek kon mek numpak sepur gratis gampang aku biyen cilik aku yang ngono iku penggaweanku. Tapi nek kon iso numpak pesawat wong 100 jajar-jajar ngene iki ndukure pesawat sampai Jakarta selamat baru bonek awakmu. Dadi nek kon ngombe sak karepmu nek gurung dicampur taekmu dhewe gak tak akoni kon. Ya itu jawaban ngawur saya, tapi pokoknya saya yakin Anda punya manajemen hati dan pikiran untuk pada akhirnya mengawasi keadaanmu itu. Untuk soal sholat gojek-gajek karena kamu belum merenungi sholat itu apa. Misalnya tadi Mbak Tejo mengatakan sholat diterjemahkan ke akhlak ya. Sholat 5 waktu itu kan pintu masuk. Bukan pekerjaannya. Pekerjaannya adalah mendamaikan semua manusia, menyamankan semua manusia. Karena Allah mengatakan apa? Inna sholata kanat tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau Anda secara sosial sudah mampu memanage suatu keadaan lingkungan di mana Anda menghindarkan semua yang fahsya dan mungkar, berarti Anda sholatnya lulus. Gitu loh. Karena sholat 5 waktu itu penting, tetapi itu pintu masuknya, belum lorongnya gitu loh. Anda harus ngerti Madinatul Ilmi dan Babul Ilmi. Jadi suatu hari, Nabi Muhammad itu kan makian cilik-cilikan ini ya, wong 30 niku ya. Sing disiki jajar Kanjeng Nabi itu biasanya Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar itu ngerokok. Gurung ono diplomat ya. Sayyidina Umar ngerokok, pokoknya dari akar-akaran. Nah karena Sayyidina Umar iki ngerokok, Sayyidina Ali pekewo sakno Kanjeng sakno maratuwaku mosok apa jenenge? Menjadi perokok pasif kok dadi loro kan gitu. Akhirnya Ali bin Abi Thalib ndisi njajari Kanjeng Nabi kan gitu. Terus Kanjeng Nabi roh bahwa Ali itu sedang melindungi dia dari Umar kan gitu. Terus Kanjeng Nabi mangan kacang ini kira, kacang, kurma, sapi turute, kulitnya dideleng ngarepe Ali. Sampai numpuk. Terus di akhir ma'iyahan di Darul Arqam Rasulullah mengatakan, saudara-saudaraku, jamaah muslimin dan muslimat sekalian, kita sudah belajar hal-hal mengenai bumi dan langit, mengenai dunia dan akhirat dan segala sesuatu kita sudah pelajari. Cuman Anda jangan lupa kepada yang dekat-dekat dengan kita. Kadang-kadang kita itu mengerti yang jauh, nggak ngerti yang dekat. Terus Kanjeng Nabi mengatakan, tolong dilihat sebelah kanan saya ini, lihatlah orang yang di depan tempat duduknya ada tumpukan kulit kacang dan kurma. Dan itu Ali. Jadi Ali disindir bahwa Ali lah yang paling rakus. Yang paling rakus di antara kita adalah orang yang di depan ada tumpukan kulit kacang dan kurma, ngono ya. Terus Ali kan tersindir. Dia disebut paling rakus. Ali menjawab, saya akui saya yang paling rakus di sini, jari Ali. Tetapi tolong punya kecerdasan para jamaah sekalian. Yang lebih rakus dari saya adalah yang di depan tempat duduknya sudah tidak ada kulit kurma maupun kulit kacang karena sudah dimakan sekalian. Terus Rasulullah ngerespon dengan senyum, inilah Ali. Ali adalah pintunya ilmu pengetahuan. Ali adalah babul ilmi. Jadi ketika itulah Ali disebut oleh Kanjeng Nabi sebagai babul ilmi, pintunya ilmu pengetahuan. Terus Ali jawab, saya cuma pintunya. Tetapi beliau Rasulullah adalah Madinatul Ilmi. Beliau adalah kota raya ilmu pengetahuan. Jadi sholatmu itu hanya pintunya. Tetapi
fakta sholatnya dalam hidupmu adalah tanha anil faksya wal mungkar. Ya, jadi kalau kamu sudah bisa mendamaikan orang, menyamankan orang, memimpin semuanya di dalam satu lingkungan yang nyaman, seterusnya. Kalau Anda sudah bisa mengurangi potensi faksya dan kemungkaran di masyarakat, baru kamu sholatmu menjadi lebih berkualitas gitu ya. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu, sholat itu direnungi, dileboni deh ya. Gitu ya. Oke, berikutnya. Berikutnya makna sudah ing pinggir dalam lirik. Itu pakai ilmu apa? Kalau dalam bahasa itu balaghah ya, balaghah. Lo bedah pinggir tok wis ngerusak masyarakat, apa meneh bedah tengahe ngawur ya kan niku. Dadi kayak pramugari lo bedah kene to sret ngene iki. Itu baru bedah pinggir kene wis ceng ngene ta. Ya lah, ya. Itu baru bedah pinggir. Lembah Tejo wis langsung ngebom bandara. Baru bedah pinggir, bayangno bedahe ndek kene. Jadi nggak mungkin retorikanya menggunakan teks bedah yang tengah, nggak mungkin. Wong bedah pinggir wis gak kuat kon, gitu ya. Biasa lagune bedah Hile atototiro kumitir bedah ing pinggir Dondomono. Jadi mumpung masih sedikit kemungkarannya Dondomono. Jadi pekerjaan orang Maiyah adalah dondomi sing bedah-bedah kuwi ngono ya. Cetak ya. Kerjaan saya juga begitu selama ini, tak dondomi. Tak damaikan, tak pedukno, tak sambung-sambung, tak mesrakan satu sama lain. kanggo sebo mengko sore. Nah, sebo mengko sore ini kan menunjukkan bahwa perspektif kita itu akhirat. Ini hidup sudah sore hari, kita harus sebo kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung padang rembulane. Padang rembulan. Mumpung jembar kalangane, mumpung masih penuh cahaya Allah hidup kita ini, mumpung masih rembulannya juga masih terang benderang dan seterusnya gitu ya. Jadi itu syair top sekali itu. Dan saya belum bisa memastikan apakah itu ciptaan Sunan Kalijogo atau Sunan Ampel. Saya belum tahu persis ya. Ya pokoknya kita sudah menerima dadi kayak ngono iku dan apik banget. Jadi ngerti ya kenapa bedah ing pinggir ya. Engko nek bedah ing ngakon langsung anu kon. Langsung sirotol mustaqim kon. Langsung utawa malah langsung malah dolin arek-arek. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah Mas Zubaidah yang lebih merasa mengoyak sarjana ketimbang barokah. Jadi bagaimana menata niat dalam tolabul ilmi? Ya ditoto. Tujuannya Allah. Udah, ya yang ngono. Itu di Maiyah tuh gitu Mas Rik ya. Ada yang tanya, gimana supaya tidak stres? Jawabannya sederhana, ya jangan stres. Sederhana aja nih ngono. Loh kok kon njaluk tolong aku? Jadilah direktur dari dirimu sendiri, jadilah fa'il dari dirimu sendiri kan gitu. Jadilah dan Anda tuh punya wakil namanya Allah. Ki wong tak gak tau mikir Jo. Dikiranya kita wakil Allah tok. Padahal Allah juga wakil kita. Itu Allah sendiri yang menyatakan. Jadi waliullah itu adalah wakil Allah. Tapi Allah sendiri adalah wakilnya si wali itu. Kalau tidak percaya kan, kamu kan sering berdoa. Bismillahi tawakkaltu alallah la haula wa la quwata illa billah. Soalnya ya, berarti kamu mewakilkan urusanmu kepada Allah. Tawakkaltu, aku mewakilkan urusan ini kepada Allah. Jadi memandatkan ini supaya menjadi urusan Allah sehingga kita menjadi tertolong kan gitu. Jadi Allah itu unik, lucu. Secara birokrasi tidak default gitu ya. Ya Allah ya mau kita suruh mewakili Allah, Allah sendiri mewakili kita. Kan dahsyat kan enak banget gue. Itu tidak dinikmati oleh teman-teman. Allah itu mewakili kita. Bayangkan kalau ada orang menjahati kita, Mbak Tejo ya. Nanti orangnya mati misalnya ya. Terus Allah bilang sama kita, bukan engkau yang membunuh dia, aku yang membunuh dia. Walam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Jadi kalau Anda dia jahati orangnya mati atau orang tidak celaka gitu ya. Allah mengatakan yang mencelakakan dia bukan kamu tapi aku. Kan Allah murah hati banget toh. Jadi Anda tidak perlu menyakiti orang, Anda tidak perlu membalas.
Anda tidak perlu zalim kepada siapapun, tidak perlu berbuat kejam kepada siapapun karena Allah mewakilimu. Dan kalau Allah tidak kejam, kalau Allah yang kan di situ kan ayat walam taktuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Dadi nek kowe dizalimi wong kuwi diwaca wae intine. Walam taktuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Nah, untuk kembali ke yang mabuk mention campur kencing tadi. Ya wiritannya ya Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Jadi segala sesuatu yang diturunkan Allah kepadamu itu barokah gitu aja. Siapa tahu Allah mengabulkan itu ya. Ya mudah-mudahan ya. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Jomblo-jomblo wiritannya jelas. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah jangan dibiarkan aku sendirian. Masuk bolak-balik karo lawangku dhewe, karo golengku dhewe, karo wedhusku dhewe. Rabbi la tadharni fardan. Ya Allah jangan biarkan aku sendiri. Karena engkaulah yang maha mewariskan segala sesuatu yang aku butuhkan. Mewariskan istri, mewariskan segala macam itu ya. Oke ya. Berikutnya, El. Berikutnya mengenai apakah Allah maaf. tadi Saya pengen bantu Cak Nun yang soal mencari gelar itu. Kritikku sekarang ya, ke kampus, ke sekolah itu nyari ilmu. Kritikku sekarang, ke pesantren. Ilmu itu gampang dicari, di internet di mana-mana. Tapi ke guru itu bukan nyari ilmu, ke dosen itu nyari barokah. Kalau aku sih. Aku dulu waktu SMP Mas, di Madura, naik sepeda gini, ketemu guru aku pasti turun, tuntun. Baru naik lagi setelah saliban. Aku setiap pergi dari rumah aku mesti sujud utara selatan, aku minta dilangkahi ibuku. Barokah, soalnya ini ilmu itu. Nah sekarang aku cerita sedikit Gampang, aja. ilmu itu gampang. Iya, sekolah guru itu barokah. Ilmu mungkin kalah wong internet akeh saiki. Nah, sekarang saya nanya, juara mana di wayang nomor 1 siapa? Ahli mana? Ekoloyo. Arjuna kan? Yang bener Mas Cak Nun, Ekoloyo. Bambang siapa? Bambang Ekoloyo. Bambang Ekoloyo atau Palgunadi namanya. Jadi dia itu berguru ke Durna. Berguru ke Durna, Mas Joko Kamto, sampean lah aktor lah. Berguru ke Durna. Wis iki sampean usiren aku karena aku duduk Arjuna. Sampean sapa? Aku Palgunadi Bang Ekoloyo. Duduk orang ningrat, tidak dari kerajaan, tidak dari darah biru. Aku ingin berguru padamu guru. Aku Bambang Ekalaya, kelompok pemburu dari hutan Nisada. Rak! Minggat kono. Kowe dudu darah biru, dudu sapa-sapa. Nek arep guru karo aku, rada adoh kono. Dok cek tak dong. Matur, apa yang dilakukan Bambang Ekoloyo? Dia membuat patung Durna di hutan. Setiap kali mau belajar mana dia menyembah seolah-olah Durna hidup. Guru ini sudah benar gak? Dia nanya ke patung. Dia akhirnya jadi lebih unggul dari Arjuna. Terima kasih. Mulane Jo, arek-arek iki saking kepingine umroh karo lunga kaji gak kelakon karena gak duwe dhuwit. Terus nggawe gubuk dicat ireng di mburine omahe terus diubeng-ubengi dhewe. Lapa kon kok tawaf ning mburi kepondane mboten iki mek ngrasakno ngincipi tawaf. Jadi kaya Bambang Palgunadi, tapi yo gak sakti-sakti kon mergo kurang sungguh-sungguh kaya Bambang Palgunadi tadi itu. Itu Bambang Ekalaya itu favorit saya, Jo. Favorit saya dari dulu. Karena saya kan Bambang Ekalaya, saya bukan Arjuna. Saya harus belajar sendiri kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi, kepada siapa saja dan apa saja. Tidak satu pun yang saya lewatkan untuk saya belajar. Tidak satu pun, apa benda, apa suasana, apa atmosfer, apa suhu, apalagi manusia, apa jin, apa setan, semua saya berguru kepada mereka. Seperti Bambang Ekalaya atau Palgunadi. Dan dia akhirnya bahkan dia bisa membunuh Arjuna dalam satu peperangan. Kemudian dimanipulasi oleh Durna, seakan Bambang Ekalaya kemudian dibunuh oleh Durna, oleh gurunya Arjuna. Kemudian ninggali satu tanda atau selempang atau apa yang,
yang bunuh Pak Bageng Layar adalah Krishna. Gitu. Kemudian diakukan secara intelijen kemudian dimanipulasi seolah yang bunuh adalah pendeta Durna. Jadi pengetahuan kita mengenai wayang ya enggak sempurna selama ini. Padahal Krishna itu juga Masya Allah liciknya dan seterusnya ya. Oke. Makna Allah Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla dan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak salah. Ya. Oke. Sebelah sana la robba illallah kabeh. La robba illallah. La malika illallah. La ilaha illallah. Jadi Allah itu menghadirkan dirinya kepadamu itu dengan tahapan-tahapan. Ini bisa ditiru oleh semua pejabat, oleh semua direktur perusahaan, oleh siapa saja. Allah itu datang tidak sebagai raja di rajanya manusia. Tidak sebagai yang paling kuat sehingga disembah. Allah datang sebagai pengayom, sebagai pengasuh. Makanya qul a'udzu bi rabbin nas dulu, baru nanti kalau ada masalah-masalah macam-macam, baru kalau terpaksa mengeluarkan saya juga malikin nas. Kalau masih ngeyel juga baru ditunjukkan ilahin nas. Tunjukkan kekuatan. Jadi kowe nang tonggomu, nang anakmu, nang sapa aja menunjukkan kekuatanmu nomor siji, aja ngunggulke kuasamu, tapi ngunggulke kasih sayangmu nomor satu. Ya. Kalau Anda meniru Allah, maka Anda akan juga mendapatkan berkah secara Allah juga. Jadi nomor siji, Anda jadi direktur, kepala sekolah, guru atau apapun saja, bahkan di warung kepada pembeli warungmu, itu kamu menunjukkan bukti kasih sayangmu dulu. Masakannya benar, kalau perlu dikasih bonus gitu ya, dimurai dan seterusnya. Ya. Nanti kalau pembelimu agak macam-macam, baru tunjukkan loh saya ini punya hak sebagai penjual. Saya ini serius berjualan. Ya malikin nas. Kalau macam-macam tonyo, ilahin nas gitu loh. Jadi kekuatan itu terakhir. Sebelum kekuatan, otoritas atau kekuasaan, yang pertama kasih sayang dulu. Itu dalam hal apa saja. Anda tidak bisa karyawanmu setia kepadamu kalau yang kamu tunjukkan pertama adalah kekuatan dan kekuasaanmu. Yang pertama kamu perlihatkan kepada mereka, kamu buktikan kepada mereka adalah pengayoman dan kasih sayangmu. Contoh ya, itu ya Mas Helmi ya. Oke. Itu, nah kemudian ada istilah-istilah dari Allah sendiri, Allah Rabbul Alamin. Kan itu istilah yang default, yang umum, yang sehari-hari kita pakai, ya amin, ya Rabbal Alamin, kan bukan amin, ya Malikal Alamin, kan kita enggak diajarin Allah gitu. Karena nomor satu Allah itu mencintai kita. Nomor dua baru menguasai kita, nomor kita baru lebih kuat, maha kuat dibanding kita gitu. Jadi enggak ada istilah amin, ya Ilahal Alamin, enggak ada. Amin, ya Malikal Alamin, yang ada amin, ya Rabbal Alamin gitu ya. Itu kan tanda yang sangat jelas, petunjuk yang sangat jelas dari Allah bahwa Allah itu mengutamakan kasih sayangnya. Makanya nama Allah yang default, yang utama, yang display utamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Mencintai secara luas dan mencintai secara mendalam. Bukan Bismillahil Qabidul Qahar, bukan Bismillahil Qawiyul Matin, tapi Bismillahirrahmanirrahim gitu. Dan itu kan pedoman manajemen untuk siapapun saja. Kalau enggak gitu Anda enggak sukses, engko bangkrut dhewe engko iso-iso dipateni karo diudani karo karyawanmu engko. Jadi tunjukkan kasih sayang dan pengayomanmu dulu. Bahkan dulu pernah ada seorang pengusaha di Jakarta yang diskusi sama saya ngasih pedoman. Buruh itu kekasihmu. Buruh itu kekasihmu, perlakukan sebagai kekasihmu meskipun ya gak kekasih pribadi ya. Kekasih sosial gitu ya. Oke, kira-kira gitu. Terus ada azza wa jalla, azza dari kata aziz, jalla dari kata jalal, gitu. Jalil, ya. Itu istilah dari Allah sendiri, kita nggak bikin-bikin. Jadi kita ngikut aja sama Allah. Karena semua yang ngarang Allah. Rumah samu cara Jawa sing gawe sapa? Menungso dideleh tanah Jawa, ditemokno karo rempah-rempah, karo alas, karo kali, terus kecenderungan bahasanya menjadi seperti itu. Beda dengan orang di Mesir, tiap hari sama padang pasir, sama batu-batu, bahasanya seperti itu. Jadi
Aslinya yang merekayasa bahasa Jawa menjadi bahasa Jawa itu Allah sendiri. Makanya wajib hukumnya mencintai Jawa dan Indonesia. Wajib hukumnya kalau saya ya, seandainya saya ketua MUI. Cuman saya kan tidak pantas jadi ketua MUI, saya jadi mudin desa ya cocok gitu ya. Tapi pokoknya seperti itu. Oke, berikutnya Hel. Kemudian yang berikutnya adalah apakah Allah itu menciptakan makhluk atau manusia itu supaya makhluknya itu melihat dirinya, dan pertanyaan yang terkait tadi. Semua Anda boleh menafsirkannya. Misalnya Allah iki kijenan, ben duwe kanca gawe menungso iso ae. Sak karep-karepmu, ora masalah. Asalkan di ujungnya Anda tetap ridho kepada Allah. Anda tetap ikhlas kepada Allah, Anda tetap mengakui keberadaan Anda, akhirnya Anda tetap sujud kepada Allah. Karena sujud itu puncak dari segala macam gerakan. Sujud itu gerakan yang paling sehat dan paling bagus. Makanya sama Ian pakai tahiyat gini ya. Karena kalau diteruskan tahiyat ini kan sujud kan gitu. Jadi aku ngene iki, aku nek sila aku kene aku gak sampai piar gitu ya. Nek ngene aku piar gitu. Saya kok takoni apa ya aku insya Allah dikai Gusti Allah untuk menjawab gitu ya. Jadi jelas sama Azza wa Jalla apa meneh ya? Azza wa Jalla tadi, kemudian Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ya. Ta'ala. Terus yang terakhir ini tadi tentang Subhana itu urusan lain. Jadi ada yang urusan kebesaran, keagungan. Kalau ini urusan kesucian. Dan Ta'ala itu maksudnya tingkat kesucian Allah itu tankinoyo ngopo ndak bisa Anda rumuskan, ndak bisa Anda jangkau. Makanya Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ada orang yang mengaku dirinya seolah dia yang paling suci dan paling benar sehingga dia pantas disebut Subhanahu wa Ta'ala kan gitu. Itu soal bahasa dan soal balaghah jadi ya. Ya, jadi itu soal nek cara Inggris itu grammar aja, uslub kalau bahasa Arab uslub ya. Dan ikut saja, kalau saya ikut saja sama Allah itu ikut saja wis. Karena Allah enggak usah kita tanyakan, enggak usah kita pertanyakan, enggak usah kita hayali. Udah, pasti benernya, pasti berkahnya, pasti manfaatnya kalau Allah kan. Terakhir adalah Allah itu satu, tetapi mengapa menciptakan banyak agama dan kemudian sayangnya juga banyak kalau peperangan. gitu Anda belajar perbandingan agama. Nek panjenengan sinau tenan sinau supaya Anda tahu sing jenenge agama iku ya apa sih. Anda tahu parameternya dulu. Sekarang saya tanya aja, yang paling gampang wis. Allah yang bikin agama itu manusia bisa enggak bikin agama? Nah, Anda harus belajar mana qot'i, mana dhonni. Mana muamalah, mana mahdhoh. Agama itu diciptakan Allah. Kalau manusia itu bukan agama keagamaan, rasa keagamaan, muamalahnya. Jadi misalnya ono Dewa Wisnu, ono itu kan memang dia mencari Tuhan, tapi kemudian mengarang sendiri Dewa Wisnu, Dewa iki, sang yang iki ya. Tapi itu muamalah semua. Yang langsung dari Allah itu namanya mahdhoh. Qul huwallahu ahad. Allahus somad, lam yalid walam yulad itu dari Allah langsung. Nah, kalau yang tidak dari Allah langsung itu namanya keagamaan atau bahasa Inggrisnya religiositas. Jadi selama ini religiositas itu dianggap religi, bukan religion itu. Yang religion itu yang mahdhoh itu yang dari Allah langsung. Satu ya. Yang ngasih nama agama siapa? Kalau yang ngasih agama itu Allah, yang ngasih nama siapa? Ayo, jawab Mas. Beberapa agama kemungkinan besar dari kepercayaan manusia itu sendiri. Lah, bukan bikinan Allah. Berarti bukan agama dong. Kalau agama kan bikinan Allah, dikasih nama oleh Allah. Kan gitu kan? Lah nek duduk ya gaenanmu dhewe padha karo rombongan mancing, PKB, apa? Universitas terus ngono-ngono kuwi itu kan itu namanya muamalah. Jadi sekarang saya nggak enak kalau menyebut, karena Indonesia ini juga salah paham soal SARA, Mbak Tejo. Aku takon SARA itu ancaman apa potensi? SARA itu ancaman atau potensi? Potensi toh, itu yang disebut syu'uban wa qabaila lita'arofu. Jadi ada suku bermacam-macam itu ciptaan siapa? Allah. Gitu. Ada bangsa bermacam-macam ciptaan Allah, ada laki-laki perempuan ciptaan Allah. Itu namanya pluralitas, terus kita sebut pluralisme seolah-olah itu bikinan kita. Kita tidak ikut bikin, Allah yang menciptakan pluralitas Allah. Terus kita berkewajiban lita'arofu, mempersatukan, mendamaikan, memesrakan, kan gitu. Nah sekarang
Sarah ini kalau diomongin Sarah gitu kan negatif loh. Lah Sarah itu potensi. Potensi. Bayangin kalau binatang itu mek wedhus tok, ora ana kirek, ora ana apa? Marmut, ora ana burung dara, ora ana pitik, ora ana macan. Allah menciptakan pluralitas makhluk-makhluknya. Gitu ya. Itu bukan ciptaan kita. Kita mengklaim saja seolah-olah itu ideologi manusia, enggak, itu ideologinya Allah. Allah yang menciptakan kowe karo iki beda, gitu. Padha manusia tapi beda. Itu Allah yang menciptakan. Kamu tidak bisa menciptakan anakmu kok. Kamu tidak bisa menciptakan cucumu, bahkan kamu tidak bisa menentukan bapakmu toh. Mulane kowe lahir biyen nangis sebab apa? Kowe gelo kok bapakku kaya ngono gitu kan. Mergo lho kok bapakku elek men kan gitu kan. Guyon ya. Jadi Mas, saya teruskan soal agama. Yang ngasih nama siapa? Yang menentukan cara beribadah manusia kepada Allah itu siapa? Logisnya, kita sendiri yang menentukan atau Allah yang menentukan? Allah. Oke. Sekarang Anda tinggal, saya nggak enak kalau saya terusin ini ya. Anda sholat 5 waktu itu bukan karangan Nabi Muhammad, itu Allah yang nyuruh. Meskipun ditawar sama Nabi Musa dari 50 menjadi 5 gitu ya. Alhamdulillah ya. Yang ini kue sembahyang wajib ping 50 kan kue rekober nyambut gawe. Gitu. Sembahyang terus gitu kan. Nah itu yang menentukan Allah. Nah sekarang Anda lihat itu yang disebut agama-agama itu. Ibadahnya yang menentukan siapa? Siapa yang menentukan syariatnya? Misalnya Allahu Akbar itu Allah yang nyuruh. Yang ngarang Allah, gitu kan? Ruku, sujud, ya itu yang ngarang Allah. Nanti wiritan setelah sholat itu kita sendiri, Rasulullah atau para ulama kan itu. Tapi dari takbiratul ihram sampai tahiyat itu Allah yang menentukan, itu hak ciptanya Allah, copyrightnya Allah. Nah aku takon teman-teman yang ke tempat-tempat ibadah bermacam ada hari Minggu ada, itu siapa yang menentukan? Ngarang dewe apa ditentukan Gusti Allah? Lah iya, berarti bukan dari Allah. Nah saiki aku takon, kowe sok nek duwe anak, carane anakmu ngabukti kowe sing entokke kowe apa anakmu? Orang tua dan anaknya, caranya anak menghormati orang tua itu menurut konsepnya bapak ibunya atau menurut konsepnya anaknya? Sejauh ini yang terjadi di masyarakat. Bapak ibunya mengajarkan, mentransfer cara menghormati orang tua atau kayak Mbah Tejo ngelangkah njaluk dilangkah ibune terus ngadep ngalor ngadep kidul etan kulon dan seterusnya to anggar ono gurune mudhun teko sepeda ya. Itu kan beliau mentransfer dari pola-pola penghormatan kepada orang tua, mikul dhuwur mendem jero ke zaman biyen gitu kan. Jadi bukan anak menentukan cara mengabdi kepada orang tua lah, penak men ku wong tuane malah tertindas nanti kan. Jadi agama adalah yang memang dibikin oleh Allah segala sesuatunya. Jadi siapa bilang Allah membuat banyak agama? Siapa yang bilang Allah bikin banyak agama? Pernah Allah bikin agama Buddha, mohon maaf ya, Hindu? Pernah Allah bikin itu? Katolik? Zoroaster, kebatinan, Gatholoco, Dharma Gandul, Allah pernah bikin? Itu semua usahanya manusia, religiusitas, rasa keagamaan, meskipun niatnya baik. Tapi kan bukan bikinan Allah, itu namanya mahdhoh. Jadi agama itu mahdhoh, bukan muamalah. Kalau yang Anda khawatir itu kan muamalah kabeh. Sopo sing ngarani? Ini sing gawe Gusti Allah, jadi bukan agama bikinan Allah. Mas Mbah Tejo sudah mengatakan inna dina indallahi al-Islam, dan Islam di situ kan seringkali difahami secara lembaga atau institusi kan. Terus yang tidak berKTP Islam tidak diakui gitu kan. Padahal Islam itu kan ada makna kuantitatif, ada makna kualitatif. Nek kuantitatifnya adalah ya sing beragama Islam, KTP Islam. Kualitatifnya adalah semua orang yang menyelamatkan manusia dan alam semesta. Itu maksudnya. Ada lagi yang lebih esensial. Udhulu fisilmi itu lebih esensial lagi daripada itu, malah rohnya Islam asilmi itu. Gitu ya. Allah tidak mengatakan udhulu fil Islam karena mungkin dikhawatirkan manusia akan melembagakan.
Kan sekarang semuanya dianggap lembaga toh, semua diinstitusikan gitu. Nah itu bahayanya. Jadi Anda jangan terjebak oleh beda antara esensi dengan institusi, antara substansi dengan formalitas, gitu ya. Sudah ya? Oke. Berikutnya Mas Ilmi. Sudah terjawab semua. Semua ya, sip. Oke, sekarang terakhir. Tambahan ini ya, Ya. yang jawaban sampean, yang soal Islam itu, saya tambahkan, yang ini bukan saya mengatakan, tapi buku Muhammad An-Nabi itu, dia akan jadi kandidat doktor di UIN. Ini nanti kalau sekian definisi itu berubah, keadaan berubah. Jadi yang disebut Islam di situ, Muslim adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Jadi Yahudi itu Muslim, sejauh taat pada piagam Madinah, yang dibikin Kanjeng Nabi. Betul. Nah, pengikut Muhammad namanya mukmin. Itu loh. Namanya itu mukminin. Itu. Jadi Kristen itu Muslim, gitu loh. Itu dalam pengertian ini. Terima kasih. Oke, untuk menegaskan wacana mengenai piagam Madinah ya. Piagam Madinah adalah 47 pasal konstitusi yang tertulis yang pertama dalam sejarah manusia. Belum ada sebelumnya ada konstitusi tertulis. Satu ya. Magna Carta, Declaration of Independence itu semua kan abad-abad berikutnya. Tapi yang pertama konstitusi tertulis itu adalah 47 pasal piagam Madinah. Itu pun yang menciptakan bukan orang pinter, bukan Rasulullah. Rasulullah tidak ikut-ikut, Rasulullah cuma Rahman Rahim aja, nyurung-nyurung karo mengayomi saja. Yang bikin adalah rakyat sendiri. Rakyat berinteraksi, punya masalah, terus berunding bikin pasal. Gitu. Jadi piagam Madinah adalah piagam yang murni demokratis. Sebab kalau UUD 45 saya nggak wong pinter mas. Itu pasti ada peluang-peluang untuk curang dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau piagam Madinah yang bikin rakyat orisinal, asli rakyat. Rasulullah aja nggak ikut bikin. Satu ya. Terus nomor 2. Waktu itu umat Islam di Madinah itu hanya 15%. Jadi tidak mungkin muslimin atau mukmin itu adalah jadi Islam pada waktu itu bukan mayoritas sama sekali. Maka yang dibangun Rasulullah adalah trust bainal qabail. Jadi kepercayaan di antara kelompok-kelompok yang ada. Orang Yahudi mayoritas. Terus ada orang Nasrani, ada animis, orang-orang yang enggak punya Tuhan, yang animisme ya gitu ya. Umat Islam hanya 15%. Jadi logikanya tadi dari Mbak Tejo, yang disebut mukmin adalah orang yang mengikuti dan taat kepada piagam Madinah. Kan gitu kan tadi kan. Ya itu mungkin tidak mengenakkan para ulama dan kiai, tapi faktanya kan Islam itu kelakuannya apa jenenge. Akhirnya cara gampang lah kelakuan itu mas. Ya toh mas. Kowe muslim ora kelakuanmu toh, perilakumu. Praktek hidupmu bukan KTP-mu, gampangannya kan gitu kan. Oke. Terus yang disebut kafir itu adalah orang yang menolak perjanjian piagam Madinah itu. Nah, menolak itu artinya nutupi. Ini kalau saya teruskan ke wilayah khalaqullah ya, penciptaan Allah. Allah itu tidak pernah menciptakan kegelapan. Allah tidak pernah menciptakan kegelapan, Allah hanya menciptakan cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Terus ya, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah dan seterusnya ayat 35 surat An-Nur. Allah sendiri adalah cahaya. Allah tidak mengatakan Allahu yunawwirus. Allah tidak bilang aku memancarkan cahaya, enggak. Akulah cahaya. Kurang piye? Allahu nurus sama akulah cahaya langit dan bumi. Itu lebih gawat lagi itu. Nah teman sekalian, kegelapan itu efek atau output dari manusia yang mengingkari cahaya. Tapi Allah sendiri tidak menciptakan cahaya, tidak menciptakan kegelapan. Jadi kafir itu dari kata cover, kafaro. Jadi bahasa Inggris ini cover bed. Cover bed itu kain yang menutupi kasur, disebut cover bed. Jadi kafir adalah orang yang menutupi cahaya Allah. Maka di Arab kuno kafir itu adalah petani.
Karena petani itu kerjanya menutupi tanah dengan tanaman. Jadi kafir itu aslinya wong tani. Gitu ya. Meskipun setelah Rasulullah datang kemudian terjadi transformasi dan reformasi bahasa. Sama dengan adab tadi yang Mbak Tejo tadi mengatakan adab itu bahasa Arab kuno, bahasa Coro Jawane kenduren. Burung tahu krungu tahu kenduri. Jadi satu keluarga bersyukur karena nyunatno anak, ngawinno anak, terus ngundang tonggo-tonggo mangan bareng, itu namanya adab. Ya, kemudian Rasulullah datang dikembangkan adabnya jangan hanya makanan, tapi juga senyuman, tapi juga perilaku yang baik dan partisipasi sosial yang lain. Jadi adab itu asal usulnya adalah kenduran. Sekarang ini ada kelompok Islam yang mengatakan kenduri itu haram. Ya toh? Jadi dia mengharamkan peradaban, dia mengharamkan adab. Itu pun tidak dipelajari di SPG, di sekolah-sekolah Islam. Adab sama adab itu berbeda. Kalau adabun itu etika, kalau adabun itu peradaban. Jadi perilaku sekelompok masyarakat dalam waktu yang sangat intensif dan panjang, itu namanya peradaban. Kalau kebudayaan adalah segmented gitu ya, sporadis. Kalau peradaban itu adalah sesuatu yang berlangsung terus-menerus selama berabad-abad sebagai salah satu jenis perilaku masyarakat, gitu ya. Jadi konco-konco mudah-mudahan Ma'iyah menjadi peradaban dunia. Sing dibotono dunya ya kowe iki. Bukan yang bikin aku kan kudune kan logikane wong saiki aku masa aku ora dadi pengusaha. Wong aku duwe kanca sak mbrek di Jakarta, aku nek njaluk modal pirane gampang, tapi aku ora tau njaluk lho. Makiyahan ora dibiayai sapa-sapa. Tapi Mas Edrik membantu dengan penuh kerendahan hati pementasan melungsungi di Jombang kemarin. Tapi gak njaluk loh Mas. Kita matur nuwun ya. Nah, aku kan kudune gawe parpol. Ada yang sampai tadi sore masih ada yang ngomong Icak Nun lama-lama bikin parpol. Ora, aku ora arep gawe parpol. Ora arep gawe parpol aku. Kerja saya itu lita'arofu, bukan menciptakan syu'uban wa qabail gitu ya. Dan Anda semua nek ora kerasan ning Ma'iyah mergo ora dadi parpol, metuwa. Tinggalan aku. Rasa karo aku ora masalah. Jamaah Ma'iyah 1000 tak tompo dengan ikhlas, jamaah Ma'iyah wong 10 tak tompo dengan ikhlas. Aku ora mengeluh dengan sedikitnya jamaah dan aku tidak bangga, tidak besar kepala dengan banyaknya jamaah. Gitu loh. Itu serius karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu sudah kita ucapkan sejak balita. Lah masuk kali tak ingkari dewe. Jadi saya tidak akan kecil hati oleh apapun yang sifatnya keduniaan dan saya juga tidak berbesar hati atau sombong atau gede ndasku mergo sukses dunia. Wong sukses dunia gampang kok. Ilmu pengetahuannya gampang, dagang ya jane orang angel-angel banget kok. Orangnya banget, asal punya disiplin seperti Mas Edrik ya, manajemennya ketat, ada kesetiaan, ada bisa saling percaya, jadi amanah. Asal pakai sifatnya Rasulullah, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, pasti sukses. 4 itu. Cuman selama ini Mbak Tejo, 4 sifat Rasulullah itu tidak pernah dielaborasi sebagai sesuatu yang dinamis dan eskalatif. Selama ini maknai dewe-dewe, siddiq dewe, amanah dewe, tabligh dewe, fatonah dewe, akhirnya tidak nyambung. Anda tidak akan bisa tabligh atau memasarkan sesuatu kalau Anda tidak siddiq dan amanah. Jadi bisnis ini Anda harus siddiq, tenanan produkmu ini tenanan, dodolanmu tenanan, konsisten. Maka Anda dapat kesempatan untuk tabligh, memasarkan. Tabligh itu memperluas, ya menyampaikan, memasarkan. Kalau Anda sudah disiplin dengan 3 tadi, sungguh-sungguh dengan produknya, sungguh-sungguh dengan perusahaannya, kemudian Anda bisa dipercaya, tidak ada malpraktek, tidak ada malmanajemen dan seterusnya, maka Anda punya hak dan punya kepantasan untuk memasarkan. Terus nanti kalau Anda sukses 3 itu Anda dapat fatonah. Fatonah itu adalah kecerdasan ekstra yang diterima manusia dari Allah. Anda menjadi lebih kreatif, bisa usaha luas lagi, bikin mainan bisnis apalagi bisa karena Anda dapat fatonah dari Allah. Ngono ya? Kesel ya? Pikirannya kesel lah. Ma'iyah masuk kesel.
Durung kesel ya. Oke, sekarang kita puncai, meskipun tadi sudah puncak sholat wajibnya, tapi sekarang kita puncai dengan biasa aja Mas Doni, Mbak Nia, aku njaluk kabeh selawatan Madura ya. Madura, terus diteruskan laisa kamitsli syai'un, bahasa Inggrisnya nothing compares to you. Ngono ya. Setelah itu kita berdiri bersama, kembali kita masing-masing dengan berkah Allah. Wa nuridu annamunna 'alal ladzina studhifu fil ard wa naj'alu ma'imah wa naj'alul warithin. Anda akan diangkat oleh Allah, dijadikan pemimpin masa depan dan akan diwarisi kekuatan dan fasilitas-fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Ini ya.